wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Febrianti di channel Marsha. Pada video kali ini saya akan membahas bab 8 yaitu accessing command line. Kemudian pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini terdapat 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu Change Language in Debian, yang kedua pengenalan basic terminal, dan yang terakhir yaitu password root pada Ubuntu. Langsung saja kita masuk ke VirtualBox dan login ke Debian Server. Saya sudah buka VirtualBox dan sudah login ke Debian Server. Langsung saja kita klik pada menu pencarian dan cari command prompt atau terminal ya teman-teman. Sini. Oke, di sini kita akan mengubah bahasa pada Debian kita karena sebelumnya pada awal pembuatan virtual machine Debian ini kita memilih bahasa Indonesia teman-teman. Kemudian di sini untuk mengubah bahasa, langkah pertama yang harus kita lakukan masuk ke root dengan menggunakan perintah su. Kemudian kita enter. Oke, sandinya kita ketikkan saja. Oke teman-teman, di sini perlu diketahui bahwa sandinya tidak terlihat ya. Namun teman-teman jangan panik karena pada dasarnya sandi itu tidak terlihat ya teman-teman. Oke, di sini kita langsung akan memasukkan perintah untuk mengubah bahasa yaitu sudo dpkg minus kemudian reconfigure terus spasi localhost. Kemudian jika sudah teman-teman bisa langsung enter. Oke, di sini langsung masuk ya teman-teman. Oke, di sini untuk kita mengganti bahasanya kita ke bawahkan saja pada keyboard kita ya teman-teman. Di sini terdapat pilihan bahasa, namun dengan kode-kode ya teman-teman, tidak dengan tulisan yang jelas. Kemudian kita akan memilih bahasa. Teman-teman, untuk mengganti ke bahasa oke teman-teman, kita akan mengganti bahasa ke bahasa Inggris saja teman-teman, tidak ke bahasa Indonesia lagi karena sebelumnya kita sudah memakai bahasa Indonesia. Oke, kode bahasa Inggris pada Debian ini kodenya IN spasi US UTV-8 UTV-8 ya teman-teman. Kemudian untuk menchecklist kita pilih saja. Kita klik spasi saja. Oke, jika udah kita enter saja teman-teman. Oke, di sini kita pilih and use karena kita akan menggantinya ke bahasa itu. Kemudian kita enter. Oke, di sini kita sudah kembali ya teman-teman. Kita langsung akan ke pengaturan melalui aktivitas ya teman-teman. Kemudian kita cari pengaturan. Oke, di sini kita scroll saja. Oke, di sini ada pilihan wilayah dan bahasa ya teman-teman. Kita pilih itu. Oke, di sini layar log masuknya kita pilih ke bahasa Inggris. Kemudian kita masukkan kata sandi, autentikasi. Oke. Di sini kita memilih bahasa Inggris ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini terdapat layar log masuk. Kemudian kita pilih bahasa. Oke, kita pilih English, kemudian kita klik pilih. Oke, kemudian pada akun Anda juga kita ganti bahasanya ke bahasa Inggris ya teman-teman. Kemudian pilih. Oke, jika sudah kita akan mereboot Debian servernya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai mereboot. Kemudian di sini kita langsung masukkan saja passwordnya ya teman-teman. Kemudian enter. Di sini terdapat tampilan seperti ini ya teman-teman. Oke, di sini itu kita ditanyakan kembali apakah kita akan mengubah bahasanya ataukah tetap bahasa Indonesia ya teman-teman. Karena kita menginginkan bahasa Inggris, kita pilih update name. Oke teman-teman, di sini bahasanya sudah terubah ya teman-teman. Jika teman-teman perhatikan di sini tulisan aktivitasnya diganti menjadi aktivitas karena itu bahasa Inggris. Oke,
Begitulah tampilannya ya teman-teman. Guys, segitu dulu pembahasan kita di pembahasan awal kali ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita langsung lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Nah, apa sih basic terminal itu? Jadi teman-teman, terminal itu kalau di Debian disebutnya terminal ya teman-teman. Namun terminal ini command prompt ya teman-teman. Jadi basic terminal itu kita mempelajari besar-besar yang biasanya digunakan untuk perintah di terminal ya teman-teman. Kita langsung saja ke VirtualBox-nya dan login ke Debian. Kita sudah login dan saya masukkan passwordnya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ke terminal. Oke, di sini itu kalau kita masuk ke terminal terdapat nama ya teman-teman. Ini Marsha dan ini ada tanda alkis Marsha ya teman-teman. Di ini tuh artinya apa sih? Oke, di sini itu Marsha ini username kita ya teman-teman. Dan ini juga termasuknya juga karena ini sudah tertera pada saat kita proses install Debian ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini kita dapat mengecek soal kita dengan mengetikkan hostname saja, enter. Oke, di sini terdapat ya teman-teman seperti static hostname, kemudian icon name, komputer VM, kemudian VM, machine ID, port ID, kemudian virtualizingnya Oracle, operating systemnya Debian GNU Linux 12, kemudian kernelnya Linux, arsitekturnya x8664, kemudian hardware vendornya Innotech, hardware model VirtualBox, dan VMware versionnya kita menggunakan VirtualBox ya teman-teman. Oke, jika sudah teman-teman bisa ketikkan clear jika teman-teman menganggap ini mengganggu ya teman-teman. Ya, kita akan masuk ke root ya teman-teman dengan menggunakan perintah cd spasi slice kemudian root. Oke, di sini tuh terdapat tanda pagar sepertinya teman-teman. Jadi ini tuh menandakan bahwa kita sedang berada di direktorinya root ya teman-teman. Kemudian saya akan mengecek keberadaannya dengan menggunakan pwd. Enter. Oke, di sini tertera ya teman-teman. Cara untuk keluar dari root, teman-teman bisa ketik saja exit ya teman-teman. Oke, sekian dulu pembahasan kita di pembahasan yang kedua kali ini. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu membuat password pada root Ubuntu ya teman-teman. Kenapa kita harus membuat password di root Ubuntu? Karena di Debian Ubuntu itu proses instalasinya berbeda ya teman-teman. Ada Debian pertama kita akan membuat dua sandi ya teman-teman. Yang pertama yaitu sandi root dan yang kedua sandi untuk Debian itu sendiri. Namun ketika kita menginstal Ubuntu, kita tidak diperintahkan untuk membuat sandi root ya teman-teman. Hanya membuat sandi untuk Ubuntu itu sendiri. Oleh karena itu kita akan membuatnya teman-teman. Yang pertama teman-teman terlebih dahulu punya. Kemudian di sini saya akan login terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa klik su. Itu karena perintah untuk masuk ke root ya teman-teman. Sebentar. Kita klik terlebih dahulu saja. Kemudian kita masukkan password su. Kemudian passwordnya. Oke, di sini tuh munculnya authentication failure ya teman-teman. Karena di sini kita belum membuat sandi root. Oleh karena itu kita akan mengetikkan perintah sudo passwd ya teman-teman, kemudian enter. Oke, ini di sini kita disuruh memasukkan password pada Ubuntu itu sendiri ya teman-teman, bukan password root karena kita belum membuatnya. Masukkan.
Oke, di sini kita masukkan new passwordnya teman-teman. Di sini kita harus mengasihkan password yang berbeda pada Ubuntu-nya ya teman-teman, untuk membedakannya. Jika sudah, teman-teman klik enter, kemudian kita ketik kembali kodenya atau sandinya. Oke, sudah ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita langsung coba saja masuk ke root ya teman-teman, karena kita sudah membuat password. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Di sini kita masukin dari rootnya ya teman-teman. Kita bisa mengetikkan cd slash kemudian root. Kemudian kita enter. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil kembali ke teori awal ya teman-teman. Oke, segitu dulu pembahasan kita di bab belakang kali ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya.